Pertanyaannya, kalau memang saya tidak terbukti, itu pasal 27, mestinya saya dilepaskan. Iya. Tetapi ini karena memang saya sudah diincar harus kena, jadi dicari pasalnya pasal 28 ayat 2. Yang terbukti pasal 34. Yang terbukti pasal 34 Yaitu ayat 1. mengubah dokumen elektronik. Pasal 34 atau pasal 32? Iya. Pasal 32 kalau nggak salah ya. Oke. Iya, pasal 32. Oke. Pasal 32 ayat Iya. 1. Itu yang mengubah dokumen. Oke. Yang sebetulnya really stupid. Karena saya tidak pernah mengubah dokumen sama sekali. Iya. Memotong tidak, mengubah video tidak, Iya. gitu loh. Iya. Dan saya tidak bisa sebetulnya, tidak mempunyai kemampuan Iya. teknis untuk mengubah video. Saya Iya. ini bukan editor video. Perlu saya kasih tahu sekarang ini. Iya. Saya belum pernah ngomong ke siapapun. Iya. Nih di depan publik bahwa yang memotong itu saya ingat 2019 itu tim cybernya Pak Prabowo, itu dia yang memotong Oh, yang sebetulnya. motong-motong, Yang memotong pidato. menjadi 30 detik itu. Kalau apa yang disampaikan Bu Yani ini benar, ini sungguh tragedi yang sangat kejam. Wah. Ini tumben-tumben sekali nih, kok nggak rame ya? Padahal harusnya rame loh, seperti dulu, ya. Tapi saya memahami, ini negara-negara demokrasi. Ketika orang menggunakan haknya untuk berpolitik, oke. Dengan cara berpolitik praktis, masyarakat, oke. Tetapi menjadi budak politik, jangan. Saya sarankan. Nih, ini salah satunya adalah dulu tentang kasus Ahok yang dinilai menistakan agama, bahkan sudah divonis, bahkan sudah menjalani bertahun-tahun, ya. Dan Buniyani sekarang membongkar sebetulnya seperti apa yang terjadi. Itu cuplikan yang saya tampilkan ini cukup dimengerti ya, bahwa sebetulnya tujuannya tidak menistakan, tujuannya hanya ya memberikan edukasi kepada masyarakat Ahok tentang ibu-ibu jangan mau ya diintimidasi atau diintervensi dengan surah Al-Maidah. Mereka yang suka biasa bawa-bawa ayat, dan ini terjadi. Ternyata Anda semuanya menjadi korban dari surat Al-Maidah ayat 51. Anda semua menjadi korban. Nggak Habib-Habibnya, nggak kiai-kiainya, nggak ustadz-ustadznya yang ikut menggiring dulu sampai ke 212, sampai ke Monas, sampai jutaan umat. Kalian semua dibodohi dan dibohongi sama Buniyani. Buniyani sudah menerangkan nih ya, yang seperti ini. Tetapi mana reaksinya? Mana rame? Nggak. Anda zalim. Anda menzalimi seorang Ahok. Ingat, Tuhan tidak melihat apa agamamu. Allah tidak melihat apa agamamu. Ingat itu baik-baik. Ya. Saya sarankan untuk semuanya, itu nggak kiai-kiainya, nggak ustadz-ustadznya, nggak intelektual politiknya, semuanya minta maaflah. PA 212 termasuk minta maaflah sama Allah, minta ampunan sama Allah. Ya. Kalian hanya menjadi budak politik, menghalalkan segala cara. Ya, harusnya ini rame nih, berita ini harusnya rame. Mana nggak rame lagi ya? Karena kepentingannya sudah selesai. Atau memang ada pura-pura nggak tahu? Setelah ada klarifikasi dari Buniyani ini, Anda semuanya pura-pura tidak tahu? Karena semua misinya sudah selesai. Anda sudah menipu rakyat Indonesia. Anda sudah ikut-ikutan tertipu, sehingga umat pun ikut tertipu, tergiring semua dengan opini-opini yang mengatakan bahwa seorang Ahok telah menistakan agama. Saya sarankan sekali lagi, minta ampunlah sama Allah. Minta ampunlah, minta ampun dan minta ampun sama Tuhan yang Maha Esa. Kasihan kalian. Hanya gara-gara seperti ini Anda menjadi budak politik, mulai dari jual ayat-ayat sampai jual mayat, sampai agama dijadikan topeng. Dari dulu seperti itu. Ini sangat menyesatkan sekali ketika agama dipolitisasi untuk kepentingan cecunguk-cecunguk, budak-budak politik. Ya inilah atas nama agama. Kenapa? Kalau atas nama agama, kalau menggunakan topeng agama, wow, umat akan melihat, terlihat seperti sempurna, seperti mulia, sehingga Anda semua fatwanya harus diikuti. Padahal aslinya Anda semua itu adalah orang-orang topol yang menggunakan agama. Anda semuanya orang-orang topol dengan mencederai ayat-ayat untuk kepentingan-kepentingan pribadimu. Ingat, Allah tidak peduli siapapun dan apapun itu.
Termasuk agamanya apa? Kebaikan tidak melihat agamanya. Anda cukup menjadi orang baik saja, tidak akan pernah ditanyakan agamamu apa. Ya, jadi apalagi yang saat ini lagi rame-rame ya tentang ada kasusnya penistaan agama tentang Ferdinand Huta Hain. Ini juga ya salam, ini juga kena prank semua umat. Umat ini kena prank. Anda mungkin menganggap semua ini bahwa seorang Ferdinand ini beragama Kristen. Salah. Ferdinand orang yang beragama Muslim atau seorang mu'alaf yang memeluk agama Islam. Ketika seorang Ferdinand meyakini bahwa Allahnya itu adalah kuat, Allahnya adalah maha penyelamat untuk dia, tetapi kalian malah ikut menggoreng sehingga ini muncul dampak sosial, sehingga menjadi ujungnya ya ke pelaporan. Jadi saya tetap ya untuk masalah Polri saya mengapresiasi itu. Ada aduan, ada laporan, tentu diproses. Ketika ada saksi, ada bukti, tentu polisi memiliki kewajiban untuk memproses. Ya, saya yang pertama itu tadi ya, saya mengapresiasi untuk Polri supaya memproses. Tapi ini untuk pelapor, terus untuk orang-orang yang asal ikut-ikutan, gampang sekali kalian itu kena hoak. Ini kan kepentingan-kepentingan di atas sana. Kita ini masyarakat Indonesia, saya berpesan ya, sedikit kasih pesan moral. Untuk masyarakat Indonesia, jangan pernah mau dimanfaatkan kalian untuk menjadi budak-budak politik, atau Anda dimanfaatkan tenaga dan pikirannya hanya untuk intelektual politik busuk di atas sana. Orang-orang yang sedang melakukan politik curang, nakal. Jangan mau saudara-saudaraku, jangan mau. Saya sarankan, kita harus betul-betul melihat sesuatu dengan benar, secara objektif, dipikir dulu ya secara rasional. Jangan asal-asal main hantam. Kalau kayak begini malu nggak? Ya, sekali lagi saya peringatkan, ini harusnya rame. Saya ingatkan nih, ini harusnya rame ketika Buniani memberikan statement seperti ini, membongkar tentang sibernya dari Bapak Prabowo yang telah mengedit-edit sehingga itu menjadi sebuah delik penistaan agama. Harusnya ini rame. Ya, untuk umat sendiri ya saya sarankan, untuk umat 212 wabil khususnya, minta maaf sama Allah, minta ampun sama Allah. Enggak kiai-kiainya yang ikut-ikutan, enggak por habibnya, enggak yang ngakunya orang umat, enggak orang-orang dari santrinya, semuanya minta maaf dan minta ampun sama Tuhan kamu. Saya sarankan, minta maaflah karena Anda semuanya sudah dibodohi. Anda semuanya sudah didoboli sama mereka. Hanya untuk kepentingan politik.